Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran IPAS kelas 3 bab 2, yaitu ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Topik C, metamorfosis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfi Rina Saida dengan NIM 12620521213 dari kelas PGMI 6D. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Husnawati MPD. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi metamorfosis pada hewan. Yang kedua, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada siklus hidup hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sering terjadi pada hewan, terutama serangga, amfibi, dan beberapa jenis ikan. Nah, metamorfosis ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan tahap sempurna, mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau fase dewasa. Contohnya yaitu pada hewan kupu-kupu, katak, nyamuk, capung, dan lebah. Dalam metamorfosis sempurna dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, telur. Siklus dimulai dengan telur. Yang kedua, larva. Telur menetas menjadi larva. Larva umumnya memiliki bentuk dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Yang ketiga yaitu pupa. Setelah mengalami beberapa molting atau pemompaan, larva memasuki tahap pupa. Pada tahap ini, hewan mengalami transformasi internal. Yang terakhir yaitu imago atau dewasa. Dari pupa, hewan dewasa atau imago muncul. Serangga dewasa memiliki sayap jika spesiesnya memiliki sayap, organ reproduksi yang berkembang, dan struktur tubuh lainnya yang sudah matang. Untuk metamorfosis sempurna, saya mengambil contoh pada hewan kupu-kupu. Yang pertama yaitu fase telur. Pada tahap metamorfosis pertama, kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara tersusun pada bagian tangkai atau daun tumbuhan supaya bisa tumbuh sempurna. Yang kedua yaitu larva. Di tahap ini, ulat akan menjadi pemakan aktif supaya bisa tumbuh dengan cepat. Selama menjadi ulat, akan terjadi fase molting, yaitu pergantian warna kulit sebanyak 4-5 kali. Yang ketiga yaitu kepompong. Ulat atau larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Yang terakhir yaitu fase kupu-kupu atau imago. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat berongga sehingga ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari krisalis pupa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung fase nimfa atau muda. Nimfa berubah menjadi dewasa, contohnya kecoa, jangkrik, dan belalang sembah. Metamorfosis tidak sempurna dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu telur. Siklus dimulai dengan telur seperti pada metamorfosis sempurna. Yang kedua, nimfa. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah bentuk yang mirip dengan dewasa, tetapi tanpa sayap yang berkembang sepenuhnya. Yang terakhir yaitu dewasa.
Nimfa berkembang menjadi dewasa melalui serangkaian molting. Dewasa pada metamorfosis tidak sempurna mirip dengan nimfa tetapi memiliki sayap yang berkembang sepenuhnya. Pada metamorfosis tidak sempurna, saya mengambil contoh metamorfosis pada hewan kecoa. Yang pertama, fase telur. Perkawinan kecoa jantan dan betina berlangsung selama 3 hingga 7 hari dan menghasilkan telur yang memiliki bentuk seperti kapsul atau disebut dengan ootheja dengan ukuran 8-10 mm. Yang kedua yaitu fase nimfa. Fase nimfa adalah penetasan telur kecoa. Pada fase ini, nimfa akan mengalami pergantian kulit hingga mencapai kecoa dewasa. Pada saat pergantian kulit, kecoa akan berwarna putih dan berubah menuju warna kehitaman. Yang terakhir yaitu fase dewasa. Pada tempat yang hangat, lembab, serta memiliki akses makanan cukup, kecoa rata-rata bisa bertahan hidup hingga 1 tahun. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi tentang metamorfosis pada hewan. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Pertanyaan pertama, amatilah gambar di samping. Nah, dari gambar di samping termasuk dalam metamorfosis apa? Ya, benar. Dari gambar di samping termasuk dalam metamorfosis sempurna yang terjadi pada hewan kata. Soal kedua, amati gambar di samping. Dari gambar di samping, sebutkan urutan fase metamorfosisnya. Ya, benar. Dari gambar di samping, yaitu hewan nyamuk, berikut adalah fase metamorfosisnya. Yang pertama yaitu telur. Pada tahap ini, nyamuk betina akan bertelur pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat yang lembab, basah, hingga permukaan air yang tenang. Yang kedua, larva. Saat telur nyamuk menetas, larva akan muncul dari dalam telur. Namun larva hanya dapat muncul saat telur tertutup. Yang ketiga yaitu pupa. Pada proses ini, larva yang telah menetas menjadi pupa akan kembali mengalami perkembangan pada tubuhnya. Yang terakhir yaitu nyamuk. Tahap ini menjadi tahap akhir dari metamorfosis nyamuk. Hewan ini akan pergi meninggalkan kepompongnya dan permukaan air. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi metamorfosis pada hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.